Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Lestari dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 reguler. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sayu Maningsi yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, apa pengertian ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan cara pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran dengan cara tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa langsung dilakukan. Pembayaran dengan cara ini bisa dilakukan pada barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Yang kedua, open akun. Open akun adalah pembalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open akun, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Resiko pembayaran dalam open akun ditanggung sepenuhnya oleh eksportir. Yang ketiga, letter of credit atau LOC. Cara pembayaran letter of credit atau LOC ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor atau impor. Letter of credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Saat menggunakan pembayaran LOC, ada syarat yang harus dilengkapi seperti dokumen yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan jasa pengiriman yang berisi pemberitahuan barang yang dikirim dan sertifikat asal negara. Yang keempat, commercial bill of exchange atau trade bill adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak importir atau eksportir dengan mengalihkannya kepada seorang penduduk yang masih dalam satu negara. Yang keenam, pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian, merupakan metode pembayaran konsinyasi. Jika antar penjual dan pembeli atau seseorang sudah saling mengenal dengan baik, biasanya akan dilakukan transaksi pembayaran konsinyasi ini. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Valuta asing ini juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Jenis pasar valuta asing yang pertama, transaksi forward. Adanya kebutuhan untuk melakukan pembayaran hutang ataupun pembiayaan eksportir dan importir dalam valuta asing menimbulkan resiko fluktuasi kurs vals. Terlebih lagi pada transaksi valuta asing yang baru dan berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan ke depan. Yang kedua, transaksi swap. Transaksi swap adalah kontrak forex gabungan antara transaksi spot dan forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama, namun tanggal jatuh tempo berbeda. Yang ketiga, transaksi option atau opsi.
Jenis transaksi falas option adalah salah satu contoh transaksi derivatif perbankan, sebab option falas menggunakan nilai kurs falas tertentu sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. Baiklah, itulah hasil jawaban dari saya tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.